Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan seperjuangan Universitas Cyber Asia. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Jadi di sini kita kan lagi ada ujian akhir semester ya. Di sini saya ingin menyampaikan penyajian laporan keuangan, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1 PJJ Manajemen yang didoseni oleh Bapak Wahyu Purbo Santoso SE MM CF RM. Nah, di sini kita kan sudah dibagi ya kelompok 2. Kita kelas MJ 102. Dan di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan, karena Bapak Beni Kurni Setiawan ini mungkin dia sedang ada halangan, tidak bisa hadir malam hari ini. Dan kepada Mbak Cindy Selvia Chandra ini makasih ya sudah menyempatkan waktunya. Dengan saya sendiri Sulistiono dan Mbak Windy Angelia Setiawan, terima kasih juga. Dan Mas Zainal juga makasih Mas ya sudah menyempatkan waktunya untuk menyelesaikan UAS ini. Nah, di sini saya ingin membacakan tentang pembahasan. Yang pertama itu pengertian laporan keuangan. Yang kedua itu jenis-jenis laporan keuangan yang akan dibawakan kepada Mbak Cindy, dan yang ketiga itu cara membuat dan menyusun laporan keuangan yang akan dibawakan oleh Kak Windy. Dan selanjutnya itu fungsi laporan keuangan dan tujuan dan kesimpulan pembahasan yang akan dibawakan oleh Mas Zainal Abidin ya. Dan ini saya juga akan di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian laporan keuangan. Langsung aja. Kita udah lihat di sini pengertian laporan keuangan itu secara umum. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pengalaman pencatatan uang dan transaksi yang terjadi, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Dan di sini juga ada pengertian laporan keuangan menurut para ahli. Ya mungkin dari rekan-rekan bisa lah ya baca sendiri pengertiannya. Ada beberapa laporan keuangan tentang para ahli seperti M. Sadli tahun 2002, ini ada beberapa. Kalau menurut saya sih tentang pengertian laporan ini dari beberapa para ahli tetap sama ya, yaitu tentang mengatur keuangan perusahaan, arus uang keluar masuk di perusahaan harus dengan benar, teliti, yang dilakukan oleh para akuntan. Mungkin di tempat kerja kalian juga sama ya, pengertian akuntansi itu apa, tugas-tugasnya juga bagaimana nih untuk mengelola keuangan di suatu perusahaan. Ya mungkin dari saya segitu aja. Lanjut kali ya dari Mbak Cindy, mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak Sulis. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan. Salah satu dari jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi laporan ini adalah data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Biasanya dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan perusahaan masing-masing tersebut. Lalu ada juga jenis-jenis laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran.
Jadi bisa disebut penghasilan bersih adalah pendapatan plus keuntungan dikurangi beban plus kerugian. Yang kedua, laporan laba rugi multiple step, berisi lebih banyak informasi umum dan lajur yang disertakan di dalam laporan laba rugi single step. Laporan laba rugi ini memisahkan pendapatan dan pengeluaran yang terkait langsung dengan operasi bisnis yang tidak terkait langsung dengan operasinya. Biasanya laporan ini menggunakan 3 formula untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Bisa dilihat sendiri ini pembagiannya, laba kotor, pendapatan operasi, dan penghasilan bersih. Lanjut, ini bisa kita lihat contoh bentuk laporan laba rugi single step terdiri dari lajur sederhana, sedangkan laporan laba rugi multi-step dengan lajur yang lebih kompleks. Ada juga laporan arus kas, yaitu instrumen penting yang digunakan untuk mengelola keuangan dengan melacak cash flow untuk suatu usaha atau bisnis. Fungsi utamanya ialah membantu menentukan kinerja bisnis. Laporan ini menunjukkan sumber kas dan membantu memonitoring dana yang masuk dan keluar. Intinya dari kas masuk dan keluar. Ini adalah contoh gambar laporan arus kas. Bisa dilihat arus kas masuk dan keluarnya. Ada juga laporan perubahan modal atau ekuitas, yaitu jenis laporan keuangan yang tujuan pembuatannya agar perusahaan dapat menggambarkan, meningkatkan maupun penurunan dari aktiva bersih atau modal. Tujuan dibentuknya laporan perubahan modal yakni 1. Memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. 2. Membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Unsur-unsur laporan modal atau ekuitas. 1. Laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. 2. Dividen. 3. Laba neto di periode tertentu. Dan 4. Laba yang tidak dibagi pada awal periode awal tahun. Ini adalah contoh gambar laporan modal atau ekuitas. Ini biasanya menggambarkan modal yang dimiliki oleh pemegang modal ataupun pemilik perusahaan. Jenis laporan keuangan lainnya adalah laporan neraca, yaitu suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan ini biasanya terdiri dari 2 macam, yaitu shuffle atau vertikal, dan serta bentuk skontro. Poin penting dalam neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah contohnya kas dan surat berharga. Pokoknya aset tetap. Kalau kewajiban biasanya hutang ataupun sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemilik perusahaan. 3. Ekuitas pemegang saham yaitu seperti saham ataupun tambahan modal di store atau laba di saham. Ini adalah contoh gambar laporan neraca. Biasanya dilakukan di akhir suatu periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Oke. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Kak Windy untuk menjelaskan cara membuat laporan keuangan. Silakan Kak Windy. Iya, makasih Ya, banget baik. Kak Windy ya sudah menjelaskan baik banget ya penjelasannya. Oke, mungkin next Kak Windy, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang cara membuat laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Langkah pertama dalam membuat laporan keuangan adalah mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di tahun berjalan dan pada jurnal. Transaksi pembelian, penjualan, penukaran barang, sewa, atau transaksi lainnya. Kumpulkan bukti transaksi dapat berupa nota, kwitansi, faktur. Bukti transaksi merupakan hal penting karena dasar pencatatan, sehingga bukti transaksi tidak boleh rusak atau hilang. Setelah bukti transaksi terkumpul, baru kemudian catat seluruh transaksi secara rinci pada jurnal. Nantinya jurnal ini akan menjadi penghubung antara transaksi
dengan buku besar serta siklus akuntansi lainnya. Yang kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Nah, setelah membuat jurnal, langkah kedua yaitu memposting jurnal ke dalam buku besar. Buku besar merupakan dokumen yang berisi catatan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan dalam suatu periode akuntansi. Yang ketiga yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo disusun untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit dan akun-akun yang ada di buku besar. Mengelompokkan daftar rekening yang ada di buku besar ke dalam kategori FASIPA atau kategori aktiva. Neraca saldo digunakan untuk mengecek keseimbangan debit dan kredit dari seluruh rekening. Nah, yang keempat yaitu kumpulkan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat atau transaksi terjadi di akhir saat tahap pembuatan laporan keuangan dan masih ada yang tidak sesuai dengan keadaan di akhir periode. Sehingga data tersebut dikumpulkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, yang kelima yaitu menyusun neraca lajur. Neraca lajur dibuat untuk memudah proses penyusunan laporan keuangan dalam penyelenggaraan sistem akuntansi secara manual. Dokumen neraca lajur memuat kolom-kolom berisi neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo sesudah penyesuaian, neraca perhitungan laba rugi, neraca lajur juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengecek kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir yaitu membuat laporan keuangan. Cara selanjutnya dalam membuat laporan keuangan, bila kelima langkah di atas telah selesai dilakukan, barulah bisa membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, hingga laporan perubahan modal. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Ya, Kak makasih Jena. untuk Kak Windy ya, Ya, menjelaskan tentang manfaat. Dan next untuk Mas Zainal Abidin, waktu dan tempat kami persilakan untuk presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Windy, rekan saya Sulistiono dan Kak Cindy. Baik, berikutnya saya akan coba presentasikan fungsi laporan keuangan. Satu, untuk menilai kondisi perusahaan. Dua, sebagai bahan evaluasi kerja, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Tiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Empat, untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Ya. Slide berikutnya kesimpulan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan para pemangku kepentingannya. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu entitas yang dapat menggambarkan kinerja entitas tersebut pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan dan berguna untuk mengambil keputusan bisnis. Laporan keuangan juga menunjukkan bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan, entitas, atau organisasi kepada masyarakat. Laporan keuangan dibuat setiap akhir periode akuntansi. Setiap perusahaan memiliki periode akuntansi yang berbeda-beda. Bisa selama 1 tahun ataupun selama per 6 bulan, tergantung penerapan setiap perusahaan. Ya, ini ada daftar pustaka atau referensi dari pengantar akuntansi yang kita presentasikan, bisa dilihat. Ada website-website juga. Oke, rekan-rekan, Oke. terima kasih ya atas presentasinya. Kalian presentasi dengan baik. Semoga nilai kita semua mendapatkan nilai yang baik, gitu ya. Mungkin terima kasih untuk rekan-rekan yang tengah malam ini udah menyempatkan waktunya untuk menyelesaikan ujian akhir semester ini di Universitas Sabda Asia.
Ya, mungkin sekian ya untuk terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Cindy, Kak Windy, Mas. Makasih. Terima kasih. Udah selesai ya? Udah. Mau langsung tidur ya? Yeay. Langsung tidur ya?